Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dwi Auto Channel ya. Oke, sebelum kalian tonton video ini, silahkan kalian like, subscribe, dan klik tombol loncengnya ya. Oke, sebelum kita mulai, di sini video kali ini akan mereview tentang penggunaan alat ukur mekanik. Jadi, pada mata pelajaran penggunaan alat ukur mekanik ini, itu yang akan kita bahas ada 3 bab. Itu yang pertama itu mengenai satuan alat ukurnya, kemudian yang kedua itu jenis-jenis alat ukur, kemudian yang ketiga itu penggunaan alat ukur. Jadi untuk yang pertama, untuk satuan dari alat ukur, nah untuk alat ukur ini ada 2 satuan ya. Yang pertama itu satuan metrik dan satuan British. Biasanya kalau untuk satuan metrik ini adalah satuan standar internasional. Jadi untuk satuan dasar dari standar internasional itu ada 3, itu ada sekon, kemudian ada kilogram, kemudian ada meter. Nah untuk alat ukur mekanik sendiri itu menggunakan satuan dasar meter. Nah, kemudian kalau untuk satuan British ya, satuan British ini biasanya digunakan oleh negara-negara tertentu ya. Jadi untuk satuannya itu biasanya itu ada mil, kemudian ada inci. Nah, kemudian yang kedua itu mengenai jenis-jenis alat ukur. Nah, di sini saya ada beberapa jenis alat ukur yang akan saya view. Apa saja sih alat ukurnya, kemudian fungsinya untuk apa sih. Nah, di sini ada vernier caliper atau jangka sorong, kemudian yang kedua ini ada mikrometer, kemudian yang ketiga ada dial indikator, kemudian ada bore gauge, nah kemudian ada buller. Nah, untuk yang pertama ini yang namanya jangka sorong ini loh. Nah, ini adalah vernier caliper atau jangka sorong. Nah, untuk jangka sorong sendiri itu mempunyai 2 ketelitian ya. Nah, di sini karena memang untuk alat ukur eh, mekanik itu ketelitiannya itu ada beberapa jenis. Itu yang pertama itu ada yang 0,02, kemudian ada 0,05. Jadi untuk jangka sorong atau vernier caliper ini fungsinya untuk mengukur kedalaman, kemudian diameter luar dan diameter dalam. Nah, di sini ada 2 alat ukur ya. Coba bisa dilihat. Nah, ini oke. Satuannya 0,05 di sini. Kita bisa lihat di sini. Dan di sini yang ini 0,02-nya. Sedikit saya ulas mengenai uh, komponen yang terdiri di mikrometer. Nah, di sini kan jangka sorong, maaf maksud saya jangka sorong. Jangka sorong ini fungsinya itu untuk mengukur kedalaman, kemudian diameter luar dan diameter dalam. Nah, untuk komponen-komponennya itu yang pertama itu ada 2 skala. Untuk di eh, jangka sorong ini ada 2 skala, itu ada skala utama dan ada skala nonius. Nah, untuk skala utama itu skala yang tidak bergerak, ya, yang di sininya. Nah, ini adalah skala utama. Kemudian skala yang nonius, ya, di sini adalah skala yang bergerak. Nah, yang bergerak ini ya. Nah, oke, yang bergerak ini adalah skala nonius. Nah, kemudian karena fungsinya ini bisa mengukur 3 buah ukuran. Jadi yang mana sih untuk mengukur kedalaman? Nah, yang untuk mengukur kedalaman ini ada di sini. Nah, ini adalah untuk mengukur kedalamannya. Kemudian yang di atas ini adalah untuk mengukur diameter dalam. Dan yang di bawah untuk mengukur diameter luar. Ya. Jadi untuk cara penggunaannya nanti akan saya jelaskan di video yang selanjutnya. Jadi untuk video kali ini saya hanya mereview komponen jenis apa ya namanya ya, komponen-komponen yang ada pada alat ukurnya. Ya. Jadi ini adalah penguncinya ya, pengunci supaya dia bisa bergerak. Kalau misalkan habis ngukur dikunci. Oke, gitu. Nah, jadi dia nggak bergerak lagi. Kemudian yang di bawah ini untuk menariknya. Ya, jadi menariknya seperti ini. Oke.
Oke, kerut sekali ya. Nah, jadi dia bergerak seperti ini. Gampang ya. Nanti untuk penggunaannya nanti akan saya kasih view videonya. Kemudian alat ukur yang kedua ini ada mikrometer. Untuk mikrometer ini sama, ketelitiannya ini ada 0,01. Tadi kalau yang di jangka sorong itu tadi ketelitiannya 0,02 dan 0,05 mm. Tapi kalau untuk mikrometer, nah mikrometer ini ketelitiannya 0,01. Jadi untuk fungsinya berbeda. Kalau misalkan tadi untuk jangka sorong itu fungsinya ada 3, untuk yang mikrometer ini fungsinya ini ada 1, yaitu untuk mengukur diameter dalam atau diameter luar. Lebih teliti lagi ya, karena ketelitiannya 0,01 mm. Nah, untuk mikrometer yang saya pegang ini adalah mikrometer ukuran untuk pengukuran 0 sampai 25 mm. Nah, kalau yang besar ini bisa dilihat ya. Oke. Oke. Ya, ini 0 sampai 25 mm. Nah, ada yang saya pegang lagi ini ukuran 0,50 sampai 50 sampai 75 mm. Nah, kemudian sebenarnya masih ada satu alat ukur lagi yang lebih kecil dari ini, itu ukurannya itu 25 sampai 50 mm ya. Jadi yang saya kasih lihat ini ada dua alat ukur ini, 0,0 sampai 25 mm dan 0,50 sampai 50 sampai 75 mm. Oke. Untuk fungsinya sendiri, alat ukur ini fungsinya untuk mengukur ketebalan. Contohnya untuk mengukur diameter ya. Oh, saya kasih view untuk diameter ini aja. Diameter dari as roda. Jadi kalau yang ini kan masih terjangkau ya. Jadi kita pakai ini. Seperti ini fungsinya untuk mengukur diameter dalam luar. Oke, sebelum saya kasih tahu untuk jenis-jenisnya, contohnya seperti ini. Nah, ini. Nah, seperti ini nanti cara pakai ya untuk mengukur diameter luarnya ya. Jadi untuk bagian-bagiannya ini yang pertama ada anvil ya. Ini anvil. Oke. Ini anvil. Kemudian ini spindle ya, kemudian ini ada pegangannya. Kemudian kalau untuk mikrometer ini ada 2 skala. Oke. Oke. Nah, kalau skala yang ini adalah skala slave. Ya, skala slave. Yang ini skala timbel. Ya. Jadi nanti untuk pengukurannya akan saya kasih view caranya untuk video yang selanjutnya. Kemudian yang ini adalah timbel. Timbel apa spindle ya? Kemudian yang ini adalah skala ini adalah ratchet stopper. Jadi kalau misalkan kita mau mutarnya harus di sini, karena memang kalau misalkan untuk alat ukur ini nggak boleh terlalu kencang ya, jadi harus menggunakan ini. Kemudian yang ini ada lock clamp ya, jadi ini untuk menguncinya kalau misalkan kita sudah ngukur, jadi ini harus dikunci supaya dia nggak bergerak-gerak lagi untuk hasil pengukurannya gitu ya. Oke, untuk mikrometer sudah. Nah, sebelum satu lagi untuk mikrometer ini sebelum kita gunakan itu harus dikalibrasi ya. Jadi kalibrasi itu untuk memposisikan jarum ukuran ini ke titik 0 ya. Sekarang bagaimana sih cara mengkalibrasinya? Nah, kalau untuk mengkalibrasi untuk mikrometer yang 0 sampai 25 itu kan kecil, jadi nggak perlu pakai pengukur yang ini. Kalau yang ini untuk pengukur yang 0,50 sampai 50 sampai 75. Jadi gampang banget sih cara mengkalibrasinya. Jadi ini diputar ya, di ratchet stoppernya diputar sampai full. Oke, saya jadikan ya. Putar sampai full. Sampai dia berbunyi. Oke, dia sudah berbunyi. Kita lihat di sini. Ya, kita kunci, kita lihat. Dia udah posisi lurus belum sih?
Kayaknya nggak kelihatan ya. Nah, posisi garisnya, posisi garis 0 dengan skala timbelnya ini, dia itu harus sejajar. Kalau misalkan dia nggak sejajar, makanya kita harus mengkalibrasi.